Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mendemokan apa yang saya kerjakan di PR1. Di sini PR1 menjelaskan linear logistik sama decision tree dan forecast. Nah, untuk prosesinya saya terlebih bahas. Intinya yang saya lakukan di sini seperti yang terlihat adalah melakukan drop outlier, dan di sini terlihat karena outliernya cukup sedikit dan insignifikan lah ngurangnya. Jadi dan kita fokusnya juga ke uh, performa machine learning. Terus untuk lanjutnya untuk kategorikal saya melakukan hand coding untuk agar mempermudah proses itu pembuatan decision tree-nya. Nah, di sini yang saya buat adalah fungsi hipotesis. Nah, ini untuk cukup straightforward. Sebenarnya fungsi hipotesis itu adalah penjumlahan antara weight-nya dikalikan dengan x yang terkaitnya. Nah, itu untuk simpelnya kayak gini, seperti yang terlihat di sini. Nah, selanjutnya untuk error cost function-nya itu adalah fungsi hipotesis yang saya buat sebelumnya, kita kurangkan dengan nilai y yang itunya, nilai terkaitnya. Silahkan kita jumlahkan kuadratnya itu pada selisihnya, baru kita bagi dua. Itu yang terlihat di sini. Nah, ini udah cukup, sudah similar. Nah, kan untuk stochastic gradient descent kan pada dasarnya itu adalah per sampel kita updating. Per sampel kita gunakan untuk update way-nya. Jadi untuk yang dilihat di sini itu kita update, karena itu way-nya ada tergantung gitu ya. Tergantung. banyak banyak apa ya? Banyak kolomnya kan. G-nya itu sebanyak kolomnya. Nah, way-nya itu adalah alpha kali yi dikurang dengan nilai hipotesis dikurangi dengan itu nilai x yang terkait dengan row sama itunya terkait dengan kolomnya, yaitu xij. Untuk sebenarnya bisa dilihat di sini. Untuk untuk implementasinya saya mengambil dari slide ini untuk implementasi stokastik. Nah, selanjutnya kalau untuk ini adalah fungsi mengecek konvergen. Nah, di sini saya menggunakan maksimal iterasi sama selisih cost-nya. Selisih cost-nya itu kalau udah cukup kecil atau dia kurang dari sama dengan epsilon, ya udah kita stop. Nah, ini untuk playground-nya. Di sini pada dasarnya adalah kita mengecek apakah dia konvergen. Selama dia belum konvergen, ya udah kita lakukan proses weight update dengan stochastic gradient descent. Nah, di sini terlihat dia bahwa konvergennya cukup cepat. Nah, ini linear regression nih sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya, tapi kita buat kelas aja. Selanjutnya kita akan menggunakan membuat data klasifikasi. Nah, ini untuk implementasi logistik. Ini ada fungsi H, basically sama kayak sebelumnya. Terus ini ada sigmoid. Sigmoid itu sebenarnya kita masukin nilai H-nya itu ke suatu function ini. Function seper plus 1 plus E pangkat min H pangkat. Min H itu nilai hipotesisnya. Nah, ini untuk cost function-nya itu sebenarnya bisa dibilang juga ya, although ini cost function. Dan untuk cost function-nya itu sebenarnya itu adalah diperoleh dengan ya hx min ini per ini juga basically juga sama aja. Ya, basically sama aja kayak linear regression nih. Untuk cost function-nya mirip. Terus selanjutnya adalah stochastic gradient descent, juga mirip sebenarnya kayak tadi, mirip aja, tapi kita ganti nilai hipotesisnya jadi sigmoid. Nah, ini untuk convergen juga sama aja kayak linear regression, ini juga sama tapi ya ini juga fittingnya basically sama kayak linear regression. Nah, ini ada lagi fungsi predictable. Nah, ini predictable ini pada dasarnya mengumpulkan nilai sigmoidnya. Nah, dari sini kita udah ketemu nilai row sigmoidnya, baru kita gunakan predict untuk menentukan thresholdnya. Kalau lebih besar nilai row sigmoidnya itu, ini function sigmoidnya itu lebih besar dari threshold, ya udah kita set 1, otherwise kita set 0. Selanjutnya ada decision tree. Nah, decision tree itu pada dasarnya ini saya menggunakan data splitting lah intinya. Nah, di sini ada beberapa kondisi. Kalau misalkan tree-nya mentok,
kalau mitiknya 0 atau benar-benar mentok gak kelewat constraint next step, ya udah kita set nilai modus y sebelumnya. Kalau misalkan nilai y-nya sama aja, ya udah kita nilai set nilainya ke sini. Nah, kalau misalkan kita lewat dari threshold depth-nya, ya udah. Nah, kita baru setting nilai mod pada depth itu, nilai modus ya pada depth itu. Nah, ini pada dasarnya saya menggunakan heuristik yang kira-kira saya sendiri entah itu cukup optimal atau enggak. Saya belum meneliti lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini untuk splittingnya. Nah, di sini pertama kita mencari base split. Base split itu pada dasarnya kita mencari threshold dan fitur mana yang terbaik untuk jadikan threshold. Nah, di sini kita melakukan looping. Nah, kenapa looping? Karena bisa aja nilai numerik kan banyak tuh. Ya. Nah, untuk numerik itu kita bisa brute force semuanya, lalu ambil nilai fitur sama threshold yang minimum, karena kita mau cari nilai entropi minimum untuk sehingga kita bisa mendapatkan information gain yang maksimum. Nah, untuk menilai ini setelah kita brute force, kita mendekannya itu seperti yang kita tahu entropi itu maksimal itu 1. Jadi untuk di sini kita set nilai maksimumnya aja 1. Nah, ini untuk calculate entropi sebenarnya ya calculate entropi, kelas entropi dan seterusnya itu merupakan implementasi dari ini. Mana ya? Ya, implementasi dari yang ini. Rumus yang I sama dengan S per S kali entropi per ini. Nah, perlu diperhatikan untuk entropi ini kita kalau misalkan 0, kita set aja 0 untuk yang ini kan. Kalau misalkan ininya 0 atau ininya 0. Oke. Nah, terus kalau udah kita entropi, kita bisa bentuk jadi thresholdnya itu semacam ini. Nah, dari sini kita bisa membentuk binary tree. Tiap nodes itu punya informasi fitur mana sama thresholdnya untuk tiap nodesnya pada tree yang kita buat. Nah, di sini udah kita terusin lakukan proses itu secara rekursif. Nah, di sini untuk predik perubahannya itu idenya sebenarnya kayak kita mencari nilai pada binary tree. Ya, kayak mencari mirip traversal di binary tree. Nah, selama kalau nilainya itu dia kurang dari, ya udah kita belum, tapi instead kita kalau udah ketemu nilai yang kita sesuaiin, kita stop, kita berhenti kalau udah ketemu leaf. Nah, di sini kita lakuin terus selama nggak ketemu leaf. Nah, ini untuk kasus ketemu leaf kita keluarin aja hasil klasifikasinya. Tapi kalau misalkan leaf-nya itu nggak punya result atau apa, ya udah kita pakai heuristik default value-nya yaitu nilai modus y-nya. Nah, ini untuk prediksinya. Nah, ini prediknya untuk ini kita pakai fungsi ini buat satu row. Nah, kan ini kita apply buat semua row di desert. Nah, ini untuk contohnya. Sedangkan untuk random forest itu idenya kan itu mengagregat decision tree ya. Nah, itu idenya adalah kita membuat decision tree dengan dataset yang kita sampel juga. Asin kolomnya juga kita sampel, kolomnya juga kita sampel. Nah, di sini saya membuat label index. Nah, ini pada dasarnya melakukan random terhadap daftar kolom indeks mana yang dipakai, baik itu di kolom maupun di row-nya. Nah, di sini kita pilih kolomnya yang mana. Terus ini pada dasar setelah kita dapat sampel ya, langkah selanjutnya adalah kita membuat decision tree ini, membuat decision tree dengan nilai data yang sudah kita sampel pada proses bootstrapping. Setelah kita kumpulin, udah kita fit dan kita kumpulin ke kumpulan trace di sini, barulah kita melakukan proses bagging dan predict. Nah, ini bagging itu adalah mencari modus. Karena kita bagging ini kan bisa min untuk numerik, untuk regresi, tapi karena ini kasusnya klasifikasi, kita pakai modus untuk ini. Nah, di sini untuk tiap row-nya kita bisa ini mengambil row satu row, kan itu kan dipredik kan. Nah, predik itu bisa beda-beda decision tree-nya. Karena itu kita ambil nilai klasifikasi yang paling banyak terhadap satu row data. Nah, pada dasarnya selanjutnya dipredik itu kita melakukan proses predik, mengumpulkan hasil prediksi. Selanjutnya habis kita dapat prediksinya, baru kita apply
untuk tiap row-nya ini bagging untuk menggetter hasil klasifikasinya. Nah ini kita apain terus, ya udah itu untuk random forest. Nah di sini untuk ininya kenapa ya sebenarnya itu. Nah untuk implementasi logiknya itu ada share weight sama ini sub weight. Nah ini udah terlihat saya ambilnya berdasarkan nilai yang cukup paling kuat, yaitu kan dua ini memiliki min 16 sama 16. Nah ini udah menurut saya ini udah cukup yang paling dominan fiturnya. Dan ternyata benar, itu terlihat bahwa garisnya tuh ya pola garisnya tuh terlihat mirip antara yang scatter sama yang garisnya itu. Nah ini untuk evaluasi saya skip dulu. Evaluasi juga sama ya. Itu untuk mungkin itu sekian penjelasan demo untuk apa yang saya kerjakan di demo. Apabila terdapat salah, mohon untuk bisa mohon kritik dan sarannya apabila terdapat kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.